Chicago dan saya juga kuliah di sana, dan ada persoalan dengan pembimbingnya Fazlur Rahman. Jadi ketika saya di Chicago, saya mungkin sama-sama apa ya, dari Ford gitu. Saya dapat dana juga dari Ford Foundation. Saya baca di disertasi beliau ini juga Ford gitu ya. Tapi saya tidak pernah ketemu di sana dengan Cak Nur karena Cak Nur pasti sudah selesai. Saya hanya ketemu mungkin muridnya atau temannya Cak Nur itu Pak Nur, aduh lupa namanya. Sudah lama nggak ketemu juga. Tapi yang jelas pembimbing saya yang di University of Chicago itu dia bilang kalau kamu sayang ya kamu datang ke sini Fazlur Rahman sudah tidak ada. Nah, itu yang saya juga menyayangkan karena yang pembimbing saya yang satu itu ahli dalam mistik Katolik, Fazlur Rahman pasti akan bisa menjadi pendamping yang bagus gitu untuk disertasi saya dari sisi Islamnya. Itu saya kira ceritanya mengenai Cak Nur dengan Nurholis Majid dan dengan Chicago, Fazlur Rahman dan Chicago. Lalu saya tadi bilang bahwa di dalam buku saya yang kemarin terbit itu ketika umat beriman mencipta Tuhan, saya memang ada bab tertentu ketika saya berbicara mengenai legasi di situ, itu saya mencontohkan karena untuk bicara seorang semacam Ibn Arabi ada kontroversi yang tadi juga disinggung oleh Mas Ulil. Saya di situ saya kasih contoh mengenai kontroversi dan contoh Ibn Taimiyah, bagaimana Ibn Taimiyah sangat anti terhadap Ibn Arabi, tetapi saya kira mungkin di situ ada sedikit yang saya agak berbeda dengan beberapa hal yang lain. Lalu di bab terakhir, di bab 5 sebelum terakhir ya, saya kira itu ketika saya akan membuat metrik baru untuk dialog, saya menyinggung juga mengenai Nurholis Majid, khususnya konsep mengenai sekularisme dan sekularisasi yang itu pernah menjadi hot topic dan disalahpahami banyak orang ya. Nanti saya akan sedikit tentang tesis Nurholis Majid. Saya kira ini hampir sama juga dengan yang saya lakukan. Saya kira sebelum membahas pemikiran Ibn Taimiyah, tesis itu saya kira didesain untuk apa? Untuk memperkenalkan pembaca ke dalam hidup dan legasi luar biasa dari Ibn Taimiyah itu sendiri. Saya kira di sini sama seperti yang saya lakukan ketika saya melakukan membuat disertasi mengenai Ibn Arabi dan Meister Eckhart. Di situ ada pengenalan semacam ini itu punya dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menyampaikan satu pengertian mengenai siapa sebetulnya pemikir besar ini di dalam Kenapa halo? Sudah. Bu Syafa sudah bisa. Oke, jadi saya kira tentang tesis Nurholis Majid tadi saya katakan bahwa sebelum membahas pemikiran beliau, saya kira Nurholis ini di sini sudah mendesain bagaimana kita diperkenalkan untuk ke dalam hidup dan legasi dari Ibn Taimiyah yang luar biasa itu. Saya kira di sini tujuannya adalah seperti yang saya juga lakukan, itu untuk menyampaikan kepada pembaca sebetulnya siapa pemikir besar ini di dalam konteks historisnya, di dalam konteks sosial historisnya. Karena apa? Untuk menyajikan pemikiran tokoh tanpa pandangan serius terhadap biografi yang tadi juga saya kira disinggung oleh Mas Ulil, dan peran yang dimainkan di dalam konteks, di dalam bentuk siapa dia, secara intelektual itu akan merupakan satu bentuk yang tidak bertanggung jawab. Dan ini juga sekaligus akan menipu pembaca karena kehilangan kesempatan penting untuk melihat bahwa pemikir besar ini adalah manusia yang punya darah dan daging yang merupakan produk konteks zamannya. Tetapi pada saat yang sama, di situ juga berbicara dengan cara-cara yang pasti mempunyai kepentingan yang melampaui konteksnya dalam tradisinya dan bahkan di luar tradisi dirinya.
Di sini saya bicara mengenai kenapa itu latar belakang itu penting. Saya kira ada teori ya yang saya kira yang sangat terkenal itu yang disebut dengan the myth of the innocent eye di situ. Misalnya Ernest Gombrich itu seorang historian of art yang sangat terkenal. Dalam karyanya dia mengatakan bahwa there is no such an entity as an innocent eye that is independent of history, culture, and personal experience. Jadi di situ saya kira kenapa saya munculkan ini ketika Cak Nur juga membaca mengenai Ibn Taimiyah dan saya juga membaca mengenai Ibn Taimiyah atau juga yang lain juga membaca seseorang tokoh yang lain. Saya kira kita harus lihat bahwa tokoh itu tidak akan bisa lepas dari history, culture, dan personal experience-nya. Sehingga artinya apa? Understanding itu selalu tergantung kepada participation within a particular human community, linguistic heritage, and historical tradition. Sama seperti Thomas Kuhn, saya kira, dan Ludwig Fleck, di situ dia menantang pandangan yang mengatakan bahwa ada disembodied atau ahistorical disituated form of reasoning. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang semua ini sebetulnya bagaimana different mode of reasoning itu selalu berkaitan dengan distinctive thought style, paradigm, and local social practices. Sehingga mereka mengatakan bahwa bagaimana sebetulnya human understanding itu embedded di dalam particular paradigm, tradition, episteme, atau interpretive communities-nya. Saya kira ini juga ini penting untuk diketahui sehingga apa nanti ketika kita akan memahami itu disinilah nanti yang saya katakan kita butuh yang disebut dengan dekonstruksi atau dengan bahasa lain yang dibaca oleh Nurcholish Madjid itu adalah tentang Ibnu Taimiyah itu adalah cultural projection of the text, saya kira. Kenapa Ibnu Taimiyah seperti itu, kata Ibnu Nurcholish, sebetulnya karena dia adalah cultural projection of the text atau cultural reading of the text. Itu yang dilakukan. Disinilah kenapa kita need to deconstruct. Karena di sini ada Mas Ulil, saya kasih contoh misalnya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan hebat sekali dalam filsafat dan sufismenya misalnya. Tetapi ketika dia bicara mengenai perempuan, kenapa di sini saya kasih contoh tentang perempuan? Karena kemarin kita juga bicara tentang perempuan, film Tilik itu tentang perempuan yang suka bergunjing itu. Di sini Al-Ghazali bilang bahwa relation between husband and wife is the relation between master and slave. Wah, itu saya kira dia mengatakan begitu pasti dia cultural projection pada zamannya dan saya tidak akan pakai di situ tentu saja. Di sini yang kita perlu dikonstruksi saya kira itu contoh ya yang saya ingin kemukakan. Ini tadi saya kira sudah banyak disinggung oleh Mas Ulil juga. Disinilah kenapa Cak Nur juga membahas sebenarnya Ibnu Taimiyah siapa, karena dia memang kenapa ini latar belakang itu penting karena memang dia lahir dalam suasana dalam situasi yang ketika itu memang kita dunia Islam itu adalah suffering baik di dalam dunia dalam kita sendiri Islam sendiri atau juga di dunia dari tantangan dari luar gitu. Ada tantangan dari dalam sendiri tapi juga ada tantangan dari luar. Di situ bagaimana Crusade itu juga belum selesai, belum sepenuhnya keluar dan juga serangan dari Mongol yang sudah menghancurkan wilayah Islam di Mesir sendiri misalnya Mamluk itu semakin berkuasa misalnya di situ dan lain sebagainya. Nah di situ yang dihadapin oleh Ibnu Taimiyah termasuk adalah Sufi yang ketika itu sudah sangat tersebar. Nanti di sini setting yang kayak begini itulah bagaimana Ibnu Taimiyah memformulasikan pemikiran-pemikirannya yang menurut dia itu yang menjadi penyebab bagi jatuhnya umat Islam seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ulil, kenapa umat Islam menjadi weak dan kenapa kita perlu kembali kepada sunnah dan Quran dan sunnah saya kira untuk pembaharuan itu. Itu saya kira di Ibnu Taimiyah sehingga dia menulis yang tadi sudah disinggung oleh Mas Ulil juga Ar-Raddu al-Mantiqiyin itu sebetulnya respon terhadap kondisi
yang ada ketika itu, bagaimana orang berdebat atau bagaimana persoalan-persoalan filsafat yang apa namanya menonjol ketika itu, ketika zamannya, sehingga disebut sebagai nasihat al-ahlul iman fi raddi alal mantikil al-yunan di situ. Dia memang merasa bahwa sebetulnya karena apa ya, logical reasoning yang itu berasal dari Yunani lah itu yang membawa kepada persoalan apa doktrin-doktrin yang muncul di dalam dunia Islam, yang di dalam perdebatan Islam itu, terutama misalnya mengenai Al-Qur'an yang itu diciptakan. Sehingga buku itu saya kira fokusnya adalah sangat fokus atau apa yang berisi mengenai bahasanya di sini adalah lethal attack gitu ya, apa namanya, serangan yang sangat lethal dan insightful dan sangat fokus terhadap logika Aristotle di situ. Dan kenapa tadi saya katakan latar belakang itu penting? Karena buku-bukunya memang juga punya latar belakang. Di samping yang buku barusan saya katakan, di sini Aqidah Al-Wasithiyah itu juga sebetulnya merupakan ditulis oleh Ibnu Taimiyah itu sebagai respon terhadap Radiyuddin Al-Wasithi. Saya kira itu yang beberapa hal saya akan lewatin saja karena beberapa sudah disampaikan oleh Mas Ulil. Mungkin saya akan langsung di sini. Sebetulnya yang bagi Ibnu Taimiyah yang paling utama, yang terpandang bagi Ibnu Taimiyah itu apa? Ini juga sudah banyak disinggung oleh Mas Ulil tadi, yaitu bahwa di sini the important on revelation as the only reliable source of knowledge about God. Ini saya kira persoalan apa namanya hubungan antara akal dengan wahyu ya. Saya kalau sebetulnya kesan pertama ketika saya membaca disertasi Cak Nur ini tentang ilmu kalam, tentang pertentangan wahyu dan akal, tentang apa namanya Mu'tazilah Asy'ariyah, itu saya ingat guru saya yang saya alhamdulillah ikut menjadi muridnya, Pak Harun Nasution gitu ya. Jadi saya kira dan saya juga dapat pelajaran dari Harun Nasution, tapi juga dapat dari Azhar Basir yang saya bayangin ini pertentangannya hampir sama seperti Mu'tazilah dengan Asy'ariyah yang sebetulnya kalau ketemu itu ya nggak akan seperti itu gitu ya. Jadi karena memang perspektifnya dari latar belakang perspektif yang berbeda, yang satu dari sisi Tuhan, yang satu dari sisi manusianya misalnya gitu. Itu kalau saya diajarin oleh Harun Nasution seperti itu. Nah di sini saya kira yang tadi dibahas oleh Mas Ulu juga, human intellect, akal itu sebetulnya harus subservient to revelation, sehingga apa bagi dia akal digunakan oleh Islam itu hanya seperti apa yang Nabi dan sahabat itu gunakan untuk apa? Untuk defend against deviant sect ketika itu. Maka kata Ibnu Taimiyah, ketika kita bicara mengenai hakikat Tuhan gitu, itu ya kita harus menerima apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga pandangan-pandangan para ortodok, kita tanpa harus bertanya bagaimananya. Bila kaifa katanya di situ. Artinya ketika semua attribute of God, sifat-sifat Tuhan itu disinggung dalam Al-Quran dan Sunnah, kita nggak perlu cari-cari gitu ya. Karena apa kata Ibnu Taimiyah, human mind itu tidak capable untuk memahami tentang Tuhan itu. Itu saya kira primary concern dari Ibnu Taimiyah. Sehingga di sini pandangan-pandangan itu mungkin bertentangan dengan pandangan filsafat ketika itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah first cause, yang itu tidak bisa punya atribut. Ini saya kira yang menjadi fokus yang ditentang sekali oleh Ibnu Taimiyah di situ. Cuma yang saya kira yang harus dicatat di sini, he did not go so far to declare these two group heretical. Jadi walaupun orang-orang ini dianggap sebagai
mungkin dikritik tapi tidak disebut sebagai heretik atau let alone itu kafir. Saya kira di sini yang harus kita ambil pelajaran sekarang, kenapa kita lebih mudah mengatakan orang sesat dan mengatakan orang kafir, sementara Ibnu Taimiyah yang dianggap sebagai tadi ultra konservatif sendiri tidak melakukan itu. Nanti saya kasih contoh juga di dalam kritik dia terhadap Ibn Arabi, bagaimana dia sebetulnya yang pengikut-pengikutnya tidak lakukan gitu seperti yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah. Nah, tentang emanasi misalnya di sini sebetulnya itu menjadi ide yang dikritik oleh Ibn Taimiyah juga, cuman dia bilang ini kan banyak juga diadopsi bukan hanya oleh filsafat tetapi juga oleh para sufi. Nah, persoalannya kata Ibn Taimiyah, bagi yang pertama buat filsafat itu mungkin nggak terlalu berbahaya karena itu hanya small elite group saja katanya. Tetapi yang berbahaya adalah sufi. Karena apa? Karena sufi ini itu lebih banyak pengikutnya tersebar luas. Pengikutnya itu lebih banyak yang orang-orang awam di situ, sehingga saya kira itu yang juga menjadi perhatian dari Ibn Taimiyah. Satu hal yang menarik buat saya kira di sini mengenai Nurcholish terutama, yang saya kira kita perlu juga perhatikan sekarang tentang ilmu kalam dan mutakallimun. Kalau Nurcholish bilang mutakallimun atau ilmu kalam dulu, ilmu kalam itu adalah teologi rasional yang muncul dari kebutuhan untuk membela madhab pemikiran tertentu, maka mutakallimun, kata beliau, adalah milisi dialektis dari sekte-sekte yang berperang mewakili atau perwakilan-perwakilan terampil dari komunitas-komunitas mereka dalam perang kata-kata. Nah, sekarang persoalannya adalah, kalau begitu, kalau dulu itu awalnya bersifat apologetik, misalnya melayani kepentingan kelompok tertentu, gitu, misalnya, apakah ilmu kalam yang akan kita ajarkan juga masih modelnya kayak begitu? Ya, itu saya kira beberapa pertanyaan. Sehingga di sini juga ada satu hal juga yang menarik dari isu yang dikemukakan oleh Nurcholish, yang saya kira kita sering atau saya bertanya-tanya kenapa madhab Hambali yang dikenal sebagai ultra konservatif itu, tetapi sebetulnya dialah yang tidak pernah dengan lelah atau tidak pernah menyatakan pintu ijtihad itu tertutup. Justru selalu mengatakan bahwa pintu ijtihad itu selamanya terbuka, sehingga memungkinkan siapapun yang kompeten untuk memulai dari nol berdasarkan kebutuhan tempat dan waktu. Nah, di sini saya kira seperti dikatakan oleh Montgomery Ward, di sini dirancang guna untuk apa? Meluruskan diri yang tadi sudah disinggung oleh Mas Ulil juga. Tapi di sini adalah memungkinkan adaptasi kebenaran Islam terhadap kondisi kontemporer. Nah, ini kenapa sekarang tidak banyak diaplikasikan? Misalnya orang-orang yang pengikut fundamentalis, karena Ibnu Taimiyah itu kan dianggap sebagai orang yang paling fundamentalis tadi atau ultra konservatif tadi. Nah, padahal beliau sendiri mengatakan bahwa kita bisa berdasarkan kebutuhan waktu, kita bisa melakukan ijtihad dan memungkinkan adaptasi pemikiran Islam terhadap kondisi kontemporer. Misalnya kata-kata dia yang sering saya kutip adalah edik itu can change dengan changing time gitu. Dengan perubahannya waktu itu edik itu bisa berubah gitu. Kenapa ini terutama Wahabi mungkin misalnya tidak banyak tertarik di situ, kata Kapten Nurcholish juga. Saya kira itu beberapa hal yang menarik. Saya akan langsung menuju kepada ini saja, kok nggak bisa jalan ya punya. Tentang Nurcholish, tentang Ibnu Taimiyah dulu, mengenai kritik dia terhadap Ibn Arabi yang di dalam buku saya itu, saya kira ketika kita bicara mengenai legasi Ibn Arabi, tentu saja kita tidak bisa melewatkan kritik yang sangat pedas, yang mungkin sifatnya sangat sarkastik dari Ibn Taimiyah di sini, bahasanya sarkastik. Karena Ibn Taimiyah itu seorang sufi, tapi tentu saja beda dengan yang dia kritik. Ibn Taimiyah di sini sangat berhati-hati tentu saja. Tapi Ibn Taimiyah karena dia seorang sufi, dia merasa berkewajiban untuk mempertahankan atau membela tasawuf yang dia yakini, yang disebut sebagai tasawuf ortodok. Nah, persoalannya adalah
bagaimana, kenapa dia mengkritik tetapi tidak seluruhnya di situ yang saya kemukakan di dalam buku saya. Nampaknya di sini Ibnu Taimiyah itu walaupun punya pengetahuan yang mendalam mengenai karya-karya yang dia kritik dan dia tolak, tetapi anehnya kritik yang dia buat itu tidak ditujukan kepada semua karya Ibn Arabi, tapi hanya pada karya tertentu, yaitu Fusus Al-Hikam. Kenapa itu? Ibnu Taimiyah menulis begini, pada mulanya aku adalah seorang yang berpendapat baik tentang Ibn Arabi dan menghargainya tinggi atas nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat yang dia berikan dalam buku-bukunya. Itu buku-bukunya dia sebut di situ. Ketika itu aku tidak melihat apa tujuan yang sebenarnya dari Ibn Arabi karena kita belum mempelajari Fusus dan buku-buku lain sejenisnya. Nah, di sini nampaknya apa? Di satu atau lain waktu Ibn Taimiyah itu sangat menghargai pemikiran Ibn Arabi. Jelas dia membaca Futuhat Al-Makkiyah dan sangat menghargai tinggi, tapi di kala yang lain, yaitu saat dia membaca Al-Futuhat, dan saat ketika dia membaca buku yang lain, pandangan Ibn Taimiyah itu rupanya berubah. Kalau Dawadiri bilang, dia berubah sekitar tahun 703-an gitu ya. Ketika mungkin Ibn Taimiyah menerima kopi dari Fusus, dan dia lihat, wah ini kok sangat problematis di situ. Tapi yang menjadi isu nampaknya bukan bahwa Ibn Arabi berubah dari ortodoksi dalam Futuhat yang tidak dapat ditemukan lagi dalam Fusus. Tapi yang terjadi adalah Ibnu Taimiyah membaca Fusus dengan lensa pemahaman yang sangat berbeda dengan yang dia gunakan ketika membaca Al-Futuhat. Karena apa? Semua petunjuk mengarah kepada satu kesimpulan bahwa lensa yang kedua yang digunakan Ibn Taimiyah untuk membaca Fusus ini ditemukan apa yang Ibn Taimiyah pahami sebagai bahaya kombinasi antara popularisasi dan sekaligus distorsi ajaran Ibn Arabi, meningkatnya fenomena sektarian, misalnya Nusairiyah, bestardisasi tasawuf klasik yang memasukkan semua yang dikenal dengan kepercayaan dan praktek-praktek agama populer yang tidak dipandang oleh Ibn Taimiyah sebagai masih dalam ortodoksi. Ini persoalannya. Sehingga artinya apa kita lihat di sini, dia sebetulnya tidak menganalisis atau tidak mengkritik secara objektif di situ. Di sini saya katakan Ibnu Taimiyah tidak memberi kita pandangan objektif dan komprehensif tentang Ibn Arabi. Disebabkan karena apa? Ini yang saya kira juga disinggung oleh Nurcholish, karena ini bukan tugas dia. Tugas dia adalah membela ortodoksi, artinya dia menempatkan diri, Ibn Taimiyah itu menempatkan diri sebagai pembela ortodoksi. Itu persoalannya saya kira. Saya kira saya harus satu hal yang penting di sini ini yang saya kira juga disinggung oleh Nurcholish. Ibn Taimiyah itu ketika mengkritik orang atau ketika attack itu dia tidak ad hominem. Di sini yang menarik yang harus dicatat, yang ini saya kira yang harus kita tiru karena pengikut-pengikut Ibn Taimiyah tidak melakukan itu. Tidak melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah sendiri menghindar untuk tidak menyerang secara ad hominem. Bahkan dia memuji di sini, memuji Ibn Arabi walaupun dia kritik, tetapi secara personal dia memuji itu. Dengan memuji contoh kehidupan Ibn Arabi, jelas dia sangat menghormati dan menghargai tinggi dan menyadari bahwa sekalipun ajarannya mungkin disalahartikan, tetapi di situ saya kira dia tetap menjaga itu. Saya kira itu